Kau membuat aku tersenyum. Tapi bukan karena pujian itu. Tapi layaknya memang kita di kajian ini harus tersenyum. Karena senyum itu adalah manifest dari kekusuhan. Kita beribadah, semuanya senyum. Mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Bu ya. Bismillah. Saya ingin mengucap salam, insya Allah yang menjawab salam saya hidupnya di dalam keberkahan. Yang aminnya ikhlas, jadi Buya juga ikut dengar, mudah-mudahan Allah ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis ribat para pemirsa yang ada di YouTube, dimanapun Anda berada, kami berada di Buaran, tempat yang indah. Alhamdulillah wa syukurillah, alam bersama kita dalam arti tidak turun hujan, pun kalau turun hujan kita tetap mengkaji Al-Hikam. Sahabat, nanti boleh bertanya, silakan dikirim di alamat yang sudah tertera nomornya dari panitia, juga yang ada di channel YouTube. Pemirsa dan majelis yang ada di Buaran, tadi saya berangkat dengan Grab, tidak mahal, 50.000 saja. Terus saya mendengar kehidupan dia singkat, intinya di dalam kesulitan. Tapi yang bikin haru saya, istrinya itu ngajar di madrasah. Dia seorang Grab, tidak ada kehinaan dengan itu semua. Lalu saya ajak mengaji di sini. Ngaji aja kalau begitu, kalau ingin berubah, karena tidak ada ikhtiar yang lebih baik kecuali kita memperbaiki ibadah kita. Dia bilang, enggak, saya malu katanya. Kenapa enggak pakai sarung? Di sana banyak sarung. Enggak, saya malu. Saya jadi teringat guru saya, Buya Arazi Hazim, bahwa malu itu adalah bahan baku, bahan bakar kita tenggelam di dalam kekusyuan. Karena malu itulah yang membuat saya jadi selalu ingin di dalam kekusyuan. Karena kalau mengingat harus hafal, artinya harus mengerti. Banyak hal yang saya tidak tahu, sulit saya menempuh kekusyuan. Apalagi harus seolah-olah itu sholat terakhir dan esok akan mati. Tapi ternyata Buya ini mempermudah jalan kekusyuannya itu. Hadirkan rasa malu Bang Ding. Dan itu tepat sekali. Sebagai seorang artis, mantan artis, saya kalau ingat kehidupan saya jadi malu. Makanya saya tidak pernah absen lagi untuk mengaji kajian Al-Hikam ini, karena sudah waktunya dan malu kalau saya harus absen gitu ya. Dan terhormatlah semua yang ada di hadiranku ini, semua yang ada di depan. Ini kapan-kapan lebih dekat lah ya. Nah, Buya mengatakan sepakat. Kenapa gitu pertanyaannya? Karena Rasulullah ketika berbicara dengan malaikat Jibril itu bersentuhan dengkul ketemu dengkul, ya, dia deketan dikit. Jadi aku bisa memandang wajah kalian semua. Ya. Luar biasa ya. Jadi kalau diambil kameranya tuh ada pala-pala lagi ngaji tuh indah rasanya ketimbang cuma lahan yang kosong. Karena ini bukan podcast, ini kajian, oke? Terima kasih buat kameramen, terima kasih buat lighting man, audio man. Ini audionya enak sekali ya. Oke, gedein dikit. Nah, ini enak sekali, tebal gitu. Ini mic-nya mic mahal kayaknya nih. Luar biasa. Nanti di kandang jurang doang 1 Juni saya harus mempersembahkan yang jauh lebih baik karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Buya, guru saya yang saya cintai, pertama mohon maaf lahir dan batin.
Majelis juga begitu ya. Ini masih Syawal, saling memaafkan dan saling mendoakan. Baik Buya, kita mulai mengkaji halaman demi halaman yang tidak pernah habis-habisnya. Kitab Al-Hikam. Silakan Buya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Ahmad. اللهم يا أحد صل على سيدنا محمد. اللهم يا أحد صل على سيدنا المهدي خليفة الله الأحد. بسندكم المولانا المتصل إلى الإمام ابن عطاء الله السكندري قال: ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك، ولا تبرجت له ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما نحن فتنة فلا تكفر. Tiap kali seorang salik ingin berhenti setelah mendapatkan mukasyafah, yaitu terbukanya tabir-tabir gaib, maka saat itu pula sir hakikatnya berseru padanya, yang kamu cari masih jauh di depanmu. Tiap kali sesuatu yang zahir menghiasi dirinya, sir hakikatnya akan berseru lagi, sungguh kami, yaitu perhiasan zahir, hanyalah fitnah atau ujian bagimu, maka janganlah kamu kufur terhadap nikmat Tuhanmu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kashafa lil qulub anwar al asma wa kashafa للأسرار المعارف وكشف للروح المشاهدة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Baik Bang Dik, Akhi Dawami, ada Buya Asfi, Buya Aldomi, dan para hadirin saudara-saudariku. Kita sekarang masuk ke hikmah yang ke-20. Tadi sudah dibaca oleh saudara kita Ustadz Dawami, namanya lucu, Dawamuz Zikri. Jadi dia tidur aja zikir, Dawam Zikri, yang selalu berzikir, ya. Lagi makan juga zikir, ya. Lagi ngelamun juga zikir, kan namanya zikir. Yang dibaca oleh Dawamuz Zikri, hikmah yang ke-20, ma aradat himmatu salik. Tidaklah berkehendak seorang salik, berkeinginan, berangan-angan. Bang Dik kalau zikir berangan-angan melihat kegaiban enggak? Pasti pernah terlintas, benar enggak? Iya, dulu pernah. Oke. Itu normal. Setiap orang berzikir, maka dia berharap melihat sesuatu dari dalam zikirnya. Jujur, begitu enggak semua? Ya, pengen itu disebut namanya mukasyafah. Apa arti mukasyafah? Penyingkapan tabir gaib. Kalau gaib itu disingkap, maka dia tidak gaib lagi, dia menjadi zahir. Maksudnya gimana?
Nabi Muhammad SAW ketika disingkap tabir gaib, maka beliau melihatnya. Gaib bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia gaib. Sesuatu yang tidak tampak oleh kasat mata, tidak terdengar oleh telinga. Nabi SAW beliau takbir Allahu Akbar. Di saat itu diperjalankan melihat surga, lihat neraka. Maka disebut beliau mengakses atau disingkap tabir gaib. Karena surga itu gaib. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi balil bashar. Tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Namun Allah singkapkan kepada beliau. Penyingkapan itu bahasa Arabnya muka syafah, bukan muka lu. Muka syafah dari kata kasyafa yukashifu muka syafatan. Biasanya para pejalan spiritual disebut salik atau murid ini tergoda kalau zikir mengalami pengalaman-pengalaman rohani, mendengar suara-suara gaib. Di saat disingkapkan hal itu, yang dia lihat, misalnya dia ketemu rohaniah ini, ketemu sosok ini, terdengar kalam ini, kalam itu, maka sir kolbunya akan berkalam. Alladzi tatlub amamak, kamu jangan berhenti di sini. Jangan asik dengan yang kamu lihat. Jangan asik dengan yang kamu dengar. Kenapa? Tujuanmu masih jauh di depan. Apa tujuan kita berzikir? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya ingin mencapai kesadaran bertuhan dan ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak lebih dari itu, ya. Jadi kalau ada zikir-zikir untuk naik pangkat, zikir untuk buka tabir gaib, zikir mengaktifkan Nur Muhammad, saya enggak percaya. Ya, itu bertentangan semuanya dengan nur yang ada dalam diri. Enggak ada istilah zikir pengaktifan Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad SAW ada di semua diri kita dan mengaktifkan hanya dengan ilmu. Hanya dengan ilmu. Maka zikir tanpa ilmu dia hampa. Maka hanya diaktifkan dengan ilmu. Orang yang berilmu barulah ditalqin. Maka di ribat kita tidak mendahulukan bayat talqin, tapi kita mendahulukan berilmu dulu, ngaji dulu, belajar dulu, baru kemudian talqin zikir. Nanti kalau sudah terbukti pengorbanannya, mujahadahnya, bazul juhudnya, khidmatnya, baru di ujung kita bayat. Dan yang saya bayat belum banyak. Namun sesuai pesan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, pengaktifan pembukaan kolbu itu dengan taubat dan talqin. Maka ini yang kita ambil. Beliau tidak mengatakan bayat. Jadi orang-orang yang mengaku dia adalah sang wasilah penghubung antara murid dengan Allah dengan cara bayat, itu namanya iddia, ad-da'wah, ngaku-ngaku. Yang pantas begitu hanya Rasulullah SAW dan pewaris mutlaknya. Ya. Orang yang kita pandang dia, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kita pandang dia, kita teringat ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ketemu begitu, dialah orang pewaris Nabi Muhammad SAW. Dialah yang menghantarkan kepada Nur Muhammad SAW. Wala tabarrajat zawahirul mukawwanat. Jadi nanti dia akan melihat keajaiban-keajaiban, ya. Mulai nanti Bang Dik, ya, doa berhenti hujan, minta hujan, turun hujan. Dia asik di situ. Ada orang datang minta naik pangkat. Ada yang mau jadi caleg. Akhirnya dia merasa, wah gua keren juga ya, sakti juga deh. Batin dia akan menegur. Apa kata batin dia?
innama nahnu fitnatun, yang engkau rasakan itu, yang engkau lihat itu, yang engkau alami itu hanyalah fitnatun, ujian, hanyalah pengacau. Fala takfur, jangan engkau menjadi kufur, jangan hapus nur yang sudah ada sebelumnya. Jadi kufur bahasa Arab berarti menghapus. Yukaffirullah artinya Allah menghapus sayyiat, keburukan-keburukan. Maka orang kafir dia menghapus nur kepercayaan, keimanan di kalbunya, disebut dia kafir. Kufur nikmat, dia menghapus jasa-jasa Allah kepadanya. Jadi yang suka melupakan jasa orang, dia disebut kufur, kufur nikmat. Ya, nauzubillah min dzalik. Kita zikir mau cari tenang, betul ya? Benar. Zikir mau cari tenang? Ya, benar. Iya Bang Dik. Iya, saya masih di situ ya. Oke. Biar hati saya selalu hadir atau Allah jatuh cintalah pada apa yang saya lakukan. Yakin? Enggak. Jadi orang yang berzikir cari tenang, Allah akan uji dia dengan gelisah. Karena tenang itu bukan Allah. Orang yang berzikir ingin damai, Allah akan berikan dia kegelisahan yang dahsyat. Sehingga nanti jiwanya tergoncang. Nanti jiwanya bertanya, saya zikir kok tambah gelisah. Maka ada 1-2 orang yang dia badannya memang sudah sakit-sakitan, lalu belajar kepada kami zikir itu sudah berapa tahun yang lalu sakitnya tambah banyak. Apa kata dia? Zikir ente enak, tapi kok penyakit aneh tambah banyak. Ya, saya katakan, kalau kamu meyakini zikirku yang membuat badan sakit, saya cabut talqin zikir detik ini juga. Ternyata masih sakit. Berarti sakitnya bukan dari zikir. Ternyata dia punya masa lalu yang gelap. Ya mirip-mirip Bang Dik inilah ya. 11-12. Akhirnya dia pun sadar. Dan kembali mengamalkan zikir. Alhamdulillah. Itu biasa waswas syaitan. Was-was syaitan. Nanti hati-hati teman-teman. Antum ikut satu majelis, itu ikut satu zikir, lalu rezekinya mulai seret, mulai kurang. Mulai proyek-proyeknya berkurang, mulai kesempatannya mengumpulkan rezeki berkurang. Lalu syaitan memberi was-was, tuh kan, kamu kalau ikut ngaji, pasti Allah uji kamu dengan kemiskinan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Inilah dimaksud oleh beliau tentang gangguan orang saat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Maulana Al-Imam Bahauddin Shah Naqsyaband yang kita sebut pendiri Tariqat Naqsyabandiyah berpesan, mulailah sulukmu dengan meluruskan tujuanmu hanya mencari ridha Allah. Ridha Allah itu apapun yang Allah mau kita terima. Allah kasih tenang kita terima, Allah tidak kasih tenang kita terima. Karena perintah berzikir bukan mencari ketenangan, namun faidah berzikir tenang. Faidah puasa sehat, tapi tujuan puasa apa? Menjadi hamba yang bertakwa. Maka hari ini jangan dibalik, tujuan puasa bukan sehat, tujuan puasa takwa. Maka kalau orang sehat dengan berpuasa, dia dapat faidah. Tujuan zikir menghambakan diri kepada Allah. Kalau dalam zikir dapat kesaktian, rezekinya lancar, badannya sehat, atau dapat ketenangan, itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya bonus ini tidak diberi, zikir itu sudah cukup. Kenapa? Fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku. Sebelum engkau menyebutku, aku sudah menyebut namamu. Ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis Imam Bukhari, hadis qudsi, hadis sahih. Allah berfirman,
aku bersamanya jika dia menyebut mengingatku. Nah, jadi talqin zikir itu memberikan tata cara, teknik praktis, cara mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi teman-teman yang belum talqin segera cari mursyid untuk talqin. Tidak mesti diribat. Diribat agak sedikit berproses. Kita tidak mengobrol talqin. Bang Dik ini setahun atau 2 tahun baru saya talqin. Tapi sekali ditalqin dia ngorok. Bang Do melihat dia ngorok, tapi dia ngerasa dia berzikir. Maka saya katakan, Bang Dik, selamat. Engkau merasakan walaupun hanya sedetik atau berapa detik atau berapa menit dari yang pernah Nabi rasakan. Mataku tertidur, kalbuku tidak tertidur. Nabi SAW pernah mengatakan itu. Itu salah satu nur Nabi Muhammad SAW yang masih hidup di dalam diri orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga nurnya masih ada dan selalu diamalkan setiap malam, ya. Baik. Lanjut hikmah ke-21. Maaf Bu ya, boleh potong sedikit ya. Mohon izin. Potong berapa persen? Bu ya, ya intinya kan jadi agama itu tidak mendidik kita menjadi sakti tapi bening hati. Nah, ketika ada seseorang seperti Buya, seorang guru, tiba-tiba diberikan ilmu mukasafah, tapi kamera on. Artinya gini, Anda kelak menjadi direktur, saya melihat ke depan, gitu loh. Tapi ada kamera, entah duit diselipin di mana gitu. Bahkan ada bilang dia akan menang karena dia calon imam titik-titik gitu. Perlu dijelasin. Masalahnya, bolehkah ketika kita diberikan mukasafah ini menjadi konten? Sekarang lagi heboh nih, nah, Bu ya. Gimana? Apakah itu mukasyafah jadi konten? Ya urusan dia. Mukasyafah itu mirip dengan ijtihad, tapi ijtihad rohani. Ijtihad itu misalnya ada satu persoalan, lalu saya carikan dalil untuk mengetahui hukumnya atau cara penyelesaian masalahnya, itu disebut ijtihad. Di dalam rohani ada namanya mujahadah. Seorang pesuluk dia bermujahadah, maka Allah berikan mukasyafah. Dia buka. Apabila dia buka, bolehkah dijadikan konten? Itu urusan dia. Jika dia ingin menjadi orang yang amanah memegang rahasia Allah, maka jangan bagi. Karena saya seorang hamba tidak pernah mau membagi rahasia kepada orang yang ember. Tahu ember? Yang suka menceritakan rahasia. Mukasyafah itu rahasia yang Allah buka. Allah buka ke seorang hamba dan hamba itu diuji. Apakah engkau membeberkan rahasiaku atau engkau menyimpannya dengan baik, lalu mengkhabarkan orang yang pantas mendengarnya? Jadi itu urusan dia. Secara hukum fikih itu lain, ya, tergantung kontennya isinya apa. Jika isinya berseberangan dengan hukum syariat, itu baru haram. Tapi jika tidak, hanya pengalaman rohani, itu urusan dia. Namun saya pastikan orang itu setelah itu tidak akan diberikan rahasia-rahasia yang asli. Dia hanya diberikan bumbu-bumbu tapi yang dibesar-besarkan. Bahkan bisa jadi bukan lagi mukasyafah ilahiyah, bukan lagi dari Allah, tapi dari hawa nafsunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi dia ngarang. Dan itu banyak, ya, banyak sekali orang yang mengarang. Ini yang disebut halu. Jadi nggak usah sok-sok mengajarkan orang-orang tarekat tentang halu. Orang tarekat paling mengerti mana halu, mana mukasyafah, mana itu musyahadah. Basic ngaji tasawuf di situ. Hari ini ada orang yang anti tarekat, ngaku asu aja, lalu sok-sok memberantas halu. Ternyata dia sendiri yang halu. Ya, nauzubillah min dzalik. Tahu halu? Halusinasi.
Ya, buat istilah lagi, lucu-lucu lah mereka itu ya. Ternyata buat konten juga. Jadi pemberantas mukasyafah buat konten juga. Ya, sama aja. Intinya pengen viral ya. Bukan ilahi anta maksudi. Naudzubillah min dzalik. Makasih Bu ya. Al-hikmatul hadiyatu wal 'ishrun talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Permintaan dalam doamu kepada Allah sama saja dengan tuduhan terhadapnya. Desakanmu akan ijabahnya adalah tanda bahwa hatimu tidak hadir padanya. Permohonanmu kepada selainnya adalah tanda bahwa engkau tidak tahu malu padanya. Tiadalah permintaanmu kepada selainnya kecuali karena jauhnya rasa bertuhanmu kepadanya. Baik. Terjemahannya dapat dipahami? Ya, bisa ya. Ya, karena bahasa Arabnya rumit sekali. Talabuka minhu, ittihamun lahu, talabuka lahu, semuanya lahu, minhu, minka, anhu. Butuh zauk menerjemahkannya. Jadi saya waktu menerjemahin ini 3 kali coret. Dan harus ulang lagi zikir, koneksi dengan apa kira-kira yang dimaksud oleh beliau. Barangkali itu terjemahan yang secara rohaninya. Jadi buku yang ada itu bukan terjemahan harfiah, itu terjemahan versi torikohnya. Ya, silakan dibaca. Next, jika ada umur saya akan tuliskan syarahnya. Ini baru terjemahan maknawi. Ya. Menuntut Allah, punya tuntutan gak kepada Allah? Bang Dik, banyak. Itu tanda orang gak kenal Allah. Allah tahu gak hajat kita? Dan Allah sebelum kita mengenal hajat kita, Allah sudah menyediakan hajat itu. Maka bedakan hajat dengan angan-angan. Ini yang jomblo-jomblo berhajat nikah atau berangan-angan nikah, itu beda. Ada orang bekerja, dia ingin kaya, dia hajat kaya atau dia berangan-angan kaya, itu lain. Saya perlu motor, saya perlu mobil, dengan saya berangan-angan ingin punya motor dan mobil, itu beda. Yang menyiksa itu angan-angan. Saya perlu ngajar melalui online dengan saya ingin viral, itu beda. Karena sahabat kita, saudara-saudara kita tidak mungkin semua hadir malam ini, maka sudah menjadi keniscayaan, keharusan, kewajiban kita membuka kajian online. Bukan kita ingin terkenal melalui kajian online. Bang Dik ini sudah pernah terkenal, puncak terkenalnya. Maka dia nggak perlu, dia sudah beres dengan masalah popularitas, insya Allah nih Bang Dik ya. Nggak tahu kalau di samping aneh ini masih jomblo soalnya. Ya. Itu beda, itu 2 hal yang beda. Maka Ustadz Kiai yang ingin viral melalui sosial media dengan angan-angannya, dia tersiksa kalau ada Ustadz baru muncul terkenal. Wah, saingan baru nih. Sama kayak artis, muncul artis baru. Kayak musisi, muncul musisi baru. Kayak penyanyi, muncul penyanyi baru. Apalah bedanya? Ustadz masa terganggu karena ada ustadz baru. Karena dia berangan-angan terkenal. Beda, ada orang yang menjadikan sosial media hanya alat untuk memperkenalkan Allah. Bukan untuk memperkenalkan diri. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ.
Siapakah orang yang kata-katanya lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya. Jadi ini yang mesti kita luruskan, dan mohon saudara-saudara yang berkhidmat di Ribat saling mengingatkan kepada teman-temannya bahwa kita bukan pengen syuhrah, popularitas, kita tidak ingin viral-viralan, tapi kita sedang ingin mempopulerkan kajian-kajian kerohanian untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perintah dari guru-guru mulia yang perintahnya berasal dari Sang Maha Guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya di Quran? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah. Kalau ketahui berarti ilmuilah. Carilah ilmu mengenai bahwasannya la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Mesti dicari ilmu itu. Oke. Nah, talabuka minhu, engkau menuntut Allah, tuntutanmu kepada Allah, tanda engkau menuduhnya tidak menjamin hidupmu. Masih punya tuntutan kepada Allah? Masih banyak? Malam ini harus berubah loh ya. Jangan banyak tuntutan. Bahkan jangan, kalau perlu tidak ada tuntutan kepada Allah. Karena orang yang menuntut kepada Allah berarti dia sedang mendemo Allah dan dia berprasangka buruk kepada Allah. Orang yang berprasangka buruk itu dia sedang melakukan salah satu dosa batin, yaitu su'uzzan billah, berburuk sangka kepada Allah. Itu rukun imannya dapat rusak. Rukun iman pertamanya rusak. Na'udzubillah min, batal tidak, rusak dia. Kalau rusak, kita punya kendaraan tidak dapat jalan. Iman itu energi yang ada di dalam kendaraan rohani. Jika ini rusak, bagaimana rohaninya mau jalan? Maka banyak rohani orang stagnan, tidak bergerak sama sekali. Talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Apa terjemahannya di situ? Desakanmu, mendesak Allah supaya mengijabah segera. Ya Allah, tolong segera gitu ya. Itu tanda kita gaib, tidak hadir hati kepada Allah. Allah itu mengijabah, menjawab setiap doa, namun jawaban itu baru direalisasikan tergantung ilmunya, bukan ilmu kita. Sesuai kebaikan menurutnya, bukan kebaikan menurut kita. Sesuai kemauannya, bukan kemauan kita. Maka kalau saya doa, ya Allah berhentikan hujan, itu bukan karena keinginan saya hujannya berhenti, tapi karena Allah berkenan. Jadi kalau ada orang belagu mengatakan, saya doa, saya tunjuk langit berhenti, hebat bener ente, ya. Yang boleh begitu hanya Rasulullah SAW atau orang yang fana fi Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, ya ayat Tuhan syams, matahari, tahan sebentar, Sayyidina Ali sedang sholat. Boleh. Makanya Syekh Ali Jum'ah dalam Hizib Bahar menambahkan, ya, kama sakharta syamsa wal qamar li Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, tundukkan matahari dan rembulan kepada kami sebagaimana Engkau tundukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Udah mendesak Allah, kecewa. Saya ini coba bertuhan kepada Allah, ternyata Allah ini tidak ada. Ngomongnya begitu. Kenapa? Aku mohon sesuatu dan permohonanku tidak diberi. Ketika orang tua tidak memberi suatu permohonan anak, apakah orang tuanya tiada? Bang Dik masih orang tua tuh, masih punya anak. Apakah semua keinginan anak dikasih? Kalau ketika tidak dikasih, apakah Bang Dik tiada? Maka orang-orang yang ateis mengatakan, Allah itu tidak ada, saya minta kok, dia nggak jawab. Itu orang jahilun murakkab. Kejahilannya sangat terstruktur.
Dan sulit sekali untuk meluruskan orang-orang begini. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia sudah putus asa, maka dia mencari selain Allah. Engkau punya tuntutan kepada selainnya, tanda engkau tidak tahu malu. Karena selama ini hidup mau dijamin Allah, sekarang engkau mencari tempat mengadu kepada selain Allah. Itu sebabnya ngadu kepada dukun, ngadu ke kuburan. Kita ziarah kubur bukan ngadu ke kubur loh ya. Kita ke kuburan bukan mengadu kepada kuburan. Untuk apa kepada kuburan? Zurul kubura fa innaha tudzakkirul maut, hadis sahih Muslim. Ziarahilah kubur kan dapat melembutkan hati, mengingatkan kematian. Maka orang-orang yang membid'ahkan ziarah kubur, dia biasanya suudzon, buruk sangka kepada yang suka ziarah kubur. Ini wajah-wajah suka kuburan ini ya. Kayaknya sudah ke Habib luar Batang tuh ya. Saya mau tanya, antum nyembah kuburan enggak? Pasti enggak. Lalu kenapa mereka nuduh antum nyembah kuburan? Terus ada ustadz yang katanya S3 di Madinah, terus mengatakan bahwa orang yang mengadakan haul abah gurus kumpul mengingat kematian abah gurus kumpul itu orang-orang bodoh. Itu orang jutaan bro, dan itu separuhnya ulama, dia bilang bodoh. Baru belasan tahun kuliah, udah berani mengatakan orang yang punya sanad hadis di dunia itu Syekh Yasin. Dan Syekh Yasin menurunkan sanad hadisnya paling banyak kok murid-murid abah gurus kumpul. Paling banyak orang-orang Banjar. Ya, saya tidak melebih-lebihkan karena saya banyak dapat sanad dari sana. Ya. Tapi biasa, ya suka menuduh. Nih hati-hati. Kita kalau nggak paham, kita lebih baik diam. Ya. Talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Tiadalah engkau meminta kepada selain Allah, menuntut kepada selain Allah, punya harapan kepada orang berpangkat. Bang Dik kan habis didatangin sama calon 0 sekian tuh. Ada harapan gak ke dia? Dan menang lagi kan? Dijawab deh. Iya. Punya harapan toh? Sama sekali enggak ya Buya? Beneran. Karena saya murid Buya. Alhamdulillah. Enggak, jadi gini Buya, ini mesti dijelaskan karena juga banyak yang memaki-maki saya. Saya enggak punya pilihan Buya, 1, 2, 3, karena saya kan dekat sama Buya. Gimana Buya, saya tahu gitu pikirannya. Maksudnya apa nih? Iya Buya juga enggak gembar-gemborin gitu. Iya, iya. Nah tiba-tiba dia datang. Yes. Kan wajib tuan rumah mendoakan, memberi air putih, kalau enggak ada apa-apa kasih senyuman. Masya Allah. Nah, setelah itu pemilihan Buya. Kalau enggak kan saya langsung naikin ke konten, ke dunia. Saya enggak Buya. Begitu dia sudah menang, berarti kan tidak ada bab-bab saya mempromosikan dia. Ingat saya murid Buya. Saya jaga marwah itu. Masya Allah. Takbir. Tahmid, tahlil, tahlilan. Allahumma salli ala Muhammad. Insya Allah ya, diberkahi Bang Dik ya. Jangan, kita boleh mendukung siapapun, tapi jangan menaruh harapan yang tinggi kepadanya. Mohon maaf, jangan taruh harapan kepada kawan, kepada guru, kepada mursyid, kepada wali-wali yang sudah meninggal, jangan. Harapan kita hanya agar Allah meridhoi kita, enggak lebih. Harapan kita hanya agar Allah ridho. Allah kalau sudah ridho, jika kita tersalah keliru, Allah akan maafkan. Tapi kalau Allah tidak ridho, ibadah 70.000 tahun tidak diterima. Kok bisa? Karena dia ibadah bukan mencari ridho Allah, tapi mencari ridhonya sendiri. Ya, barsisa, Allah kasih yang dia ridhoi. Dia ingin sakti, dikasih sakti. Dia ingin disowanin ribuan orang dan banyak orang naik pangkat karena berkunjung kepada Barsisa. Tapi karena dia telah memberhalakan popularitas dan kesaktian. Populer sebagai orang zuhud, populer sebagai wali Allah. Maka dia malu ketika punya maksiat. Datanglah iblis waktu tangannya dibelenggu. Apa kata iblis? Barsisa, engkau besok akan
dieksekusi di hadapan banyak orang, malunya bukan main. Terbitlah rasa malu dalam hati dia. Maka si iblis tahu kelemahan Barsisa. Dia berharap kepada orang yang dapat membebaskan dia malam itu. Apa kata si iblis yang menyamar jadi seorang syekh? Barsisa, maukah engkau berjanji? Aku bebaskan engkau malam ini, tapi engkau janji satu hal. Siap. Belum selesai iblis itu bicara, dia mengatakan siap. Sujud kepadaku. Maka dilepaskan. Ketika dia berlepaskan, baru saja sujud, malaikat maut datang dan dia mati. Mati kafir musyrik. Seorang yang dikenal wali, sakti, itu kalau antum kan masih duduk di tanah ya, di atas stiker ya, sama kursi. Itu Barsisa kalau ada orang datang gak muat, dia tiup, naik ke atas. Naik. Dulu belum ada bangunan berlantai 3, berlantai 7, dan itu naik ke atas. Ya. Maka istiqomah itu bukan dari keramat, tapi istiqomah itu adalah dari kesungguhan orang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Hikmah 22. Tanya dulu. Tanya dulu ya. Buat para pemirsa, jamaah ribat dan yang ada hadir di sini majelis dari Buaran, izin Bang Dik question dari Aidah Andalusia dari Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang bagaimana semestinya seorang salik menancapkan tauhid somadi wa masyudi dalam perjalanan rohaninya. Karena seringkali seorang salik tetap saja terbuai dengan temuan rohaninya, baik berupa suara, visual, bahkan sosok yang dikaguminya hingga sosok seorang wali sekalipun. Bagaimana dapat mainan baru? Padahal seorang salik itu boleh dibilang cukup mengerti ilmu akidah, namun tetap saja terperangah dan terbuai dengan pengalaman itu. Demikian Bu ya. Baik, ma'rifat tertinggi itu adalah ilmu yang paling dasar. Dia tinggi, tapi sebenarnya dia di dasar. Apa itu? Rukun Islam pertama, syahadatain. 2, syahadat. Maka apabila mengalami hal yang seperti itu, baca syahadat. Ini tips, kalau zikir ngalamin aneh-aneh, baca apa? Syahadat ya. Jika itu syaitan langsung dia pergi. Jika itu dirinya, hawa nafsunya langsung itu batal. Jika itu angan-angannya langsung angan-angannya tunduk. Disyahadatkan. Apa makna syahadat? Aku bersaksi. Itu terjemahan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan Bang Dik. Syahadat itu aku bersaksi diriku lebur berasal daripada ciptaan Allah, dari nur Allah, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leburkan diri, kembalikan diri kita kepada asal. Jadi kalau tiada Tuhan selain Allah, hambar. Ya. Betul, itu terjemahan yang benar secara bahasa. Ya, aku leburkan diriku, aku kembalikan diriku kepada asal diriku. Tiadalah tulang, tiadalah tanah, tiadalah daging, tiadalah rambut, kecuali dari nur Allah, nur Nabi Muhammad SAW. Kita leburkan diri kita. Itu syahadat. Jadi jika diri ini sudah lebur, angan-angannya lebur gak? Jika diri ini sudah lebur, muka syafahnya lebur gak? Lebur semua. Jika diri ini lebur, maka halunya pun ikut lebur. Selesai. Tapi karena kita belum meleburkan diri ini di dalam nurnya Allah, sedangkan Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Allah maja'alni nura, ya Allah jadikan aku nur. Kalau terjemahan bebasnya, ya Allah leburkan aku dalam nur Engkau. Hatta seorang Nabi Muhammad SAW yang merupakan nur,
ingin dileburkan dalam nur Allah. Inilah yang disebut nurun ala nur. Nur yang lebur dalam nur. Cahaya yang berlipat dengan cahaya. Nah, semoga nur ini terbit dalam kolbu kita semua. Ya. Jadi gimana caranya supaya kalau menghadapi pengalaman rohani bersyahadat. Maka sebelum zikir wajib bersyahadat. Di dalam berzikir mengalami suatu baca syahadat. Karena tujuan kita hanya ingin menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Bang Dik? Luar biasa Bu ya, lebih dalam lagi nih ya. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Apakah kita memang nanti kalau pulang menghadap Allah dipertanyakan kesaksian itu? Nanti apakah ditanya. Kita pernah melihat dalam arti bukan wujud ya. Gimana ya? Aku bersaksi, sedangkan yang dapat menyaksikan Allah hanya Allah itu sendiri. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, surat Al-An'am. Tidaklah ia dapat dicapai oleh pandangan, tapi semua pandangan dicapai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menyaksikan Allah mesti meminjam pandangnya Allah. Bagaimana caranya? Tidak boleh ada dualisme, mesti hanya ada wujudnya. Ya, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu binasa kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lenyapkan diri dalam nurnya, Allah akan terbitkan nur Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah terlihat. Teman-teman, saudara-saudariku, kalau lampu mati, lentera mati, mata dapat lihat? Oke, sudah paham maksudnya? Apa fungsi nur Allah? Supaya basirah kita melihat dengan nurnya. Jika nur ini warnanya merah, maka kita melihat objek semuanya silau dengan merah. Tapi jika nurnya putih, terang, kita melihat sesuatu dengan objektif. Maka nur mana yang kau pilih? Nur syaitan, nar, atau nurullah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah, Masya Allah. Angkat kedua tangannya semua, kita doakan Al-Fatihah buat guru kita ini. Mudah-mudahan dipanjangkan usia di dalam kebaikan dan kebajikan. Masya Allah, ya Allah. Para pemirsa, Al-Fatihah. Amin, amin. Terima kasih Buya, Masya Allah. Masya Allah. Ini ada jahe campur telur, sudah dingin, Buya harus minum. Kita istirahat dulu kali ya, ada Al-Badr Al-Madinah. Ya, monggo satu sholawat. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى، نور المصطفى، نور المصطفى، محمد خير المرسلين. نور المصطفى، نور المصطفى، نور المصطفى، نور المصطفى، ملا الأكوان، ملا الأكوان، حبيبي
شمس الكمال يا نور العينين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نورك الوطا ملك الأرواح نورك الوطا ملك الأرواح كم محب راح إلى الحرمين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا الله يا بديع بلغنا جميع يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرة الشفيع خير ثقلين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Hadro Al-Badr Al-Madinah. Merdu suaranya indah memecah keheningan malam. Baik, sebelum saya punya pertanyaan pribadi juga dan ada pertanyaan dari jamaah. Ini ada buku ya, ini bagus banget bukunya, dikemas dengan eksklusif. Mutiara Hikmah Ibnu Atha'illah. Anda bisa mendapatkan ini, baca aja di running text ya. Di situ ada bagaimana cara mendapatkannya ya. Jadi akan lebih mudah lagi kita mendapat pengertian tentang makna-makna di balik rahasia. Seperti tadi ya, syahadat saya baru tahu kalau itu adalah peleburan ya. Jadi tidak ada sesuatu yang tegak lurus di batin kita, di kolbu kita karena semuanya sudah hancur ya. Dan sebelum ke penanya di majelis buaran yang ada di sini dari Ribat, saya ingin bertanya lagi Buya. Kemarin saya dihabisi sama netizen Buya.
Karena saya mengatakan saya paling tidak suka kalau ada orang menyandingkan rizki itu Allah yang ngatur, tapi ada tapinya nih, kita harus ikhtiar. Saya marah di situ, saya lagi di depan penghulu nih. Jangan pernah menyandingkan Allah dengan ikhtiar. Dijawab. Telepon juga ikhtiar, kata dia gitu kan. Saya mau balas nih Buya. Ini kalau bukan murid Buya, saya mau balas nih. Saya mau balas gini. Itu salah ente, Tuhannya bernama klien gitu. Tapi saya nggak berani Buya, karena saya membawa majelis riba, ada guru saya, sahabat saya, orang tua. Saya pikir-pikir tuh Buya, makanya nggak jadi begitu. Karena mereka selalu berkata, ini Al-Quran tebal kan, kita memang harus minta kepada Allah. Allah tempat meminta, selalu begitu Buya menekankannya. Jawabnya gimana Buya? Ya netizen diurusin. Ngurus netizen ya begitu. Netizen ini kita kan nggak tahu mereka siapa, majhul. Dan sekarang banyak yang majhul ini jadi ustadz. Orang nggak kenal dia ngaji sama siapa, sanatnya kemana, silsilah ilmunya ke siapa, dan buat konten-konten keagamaan. Ya lucu sih ya. Kita sering juga disentil-sentil, tapi bagi saya ngapain saya ngurusin netizen, youtuber itu, karena kita nggak ada urusan mau terkenal. Dia mau terkenal, masa kita harus apple to apple sama dia? Ya nggak ada urusan. Namun kalau ada orang mengatakan kita harus minta, karena Allah tempat meminta. Oke, Allah tempat meminta itu terjemahannya sudah diganti bro. Itu kekeliruan dalam menerjemahkan Allahus Samad. Terjemahan lama Allahus Samad, Allah tempat meminta. Tapi sudah direvisi, silakan cek revisinya. Karena tidak sesuai dengan tafsir ulama-ulama yang mu'tabar. Yang baru yang Allah tempat kita bergantung. Menggantungkan harapan yang hakiki. Bukan menuntut apa-apa lagi. Jadi berdoa itu bukan karena kita mengingatkan Allah itu lupa dengan keperluan kita. Allah pernah lupa nggak dengan keperluan antum ini? Kalau pernah berarti batal syahadatnya. Batal syahadatnya. Karena syahadat itu mencakup aku bersaksi bahwa tiada yang maha mengetahui kecuali Allah, yang pengetahuannya tidak ada sabab. Tidak melalui pengetahuan manusia yang terjadi dulu baru tahu, diberitahu dulu baru tahu, tidak. Allah pengetahuannya disebut ilmuhu qadim. Coba hafalkan. Ilmuhu qadim. Ilmunya qadim. Apa makna qadim? Ma la yasbiquhu adamun. Yang tidak pernah tidak ada. Selalu ada. Kita belum ada, Allah sudah tahu. Oleh karenanya, sebelum bandik doa, Allah sudah tahu belum yang diminta? Sudah. Terus doa itu mengingatkan Allah, mereminder Allah, atau sebenarnya menghambakan diri kepada Allah? Mana yang tepat? Menghambakan diri kepada Allah. Jadi doa dalam ilmu kemakrifatan yang Nabi ajarkan, Nabi Muhammad SAW, yang disebut ad-doa mukhul ibadah. Ini pakai hadis. Doa itu otak dari penghambaan, inti dari penghambaan. Coba hadisnya apa? Ad-doa mukhul ibadah. Kalau terjemahan orang kebanyakan doa itu otak ibadah. Itu belum menerjemah, karena kata ibadah belum diterjemahkan. Coba kita terjemahkan. Ad-doa, berdoa. Meminta Allah adalah inti daripada penghambaan. Maka penerjemahan yang salah terhadap teks keagamaan berimplikasi kepada salah memahami Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu, oleh karenanya enggak boleh berhenti ngaji sampai tua, bahkan kalaupun sudah ulama, sudah jago baca kitab, mesti tetap baca kitab yang di sini. Iqra kitabak, baca kitab yang di dalam dadamu. Kitab yang mengenal siapa hamba, siapa yang menciptakan hamba.
Siapa ruhnya, siapa yang menghembuskan ruhnya. Itu yang kitab di dalam itu ngerti itu. Ini pasti ada yang suka menulis novel, nulis catatan, atau nulis jurnal, nulis buku. Makna sudah muncul di dalam ini lalu ditumpahkan dalam tulisan. Bukan tulisan dulu baru makna. Maka sebenarnya di dalam ini ada makna-makna, itulah kitabak. Itulah your book. Bukumu, kitabmu. Nah, kalau kitab ini sudah terkoneksi dengan nurullah, maka Allah berkalam alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu kitab, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Keraguan itu ada di dalam dada. Kalau orang sudah mantap percaya kepada Allah, hilang keraguannya. Maka Alkitab di situ oleh para ulama ahli rohani itu adalah kitab yang ada di dalam dadamu. Dan Allah menurunkan Al-Quran ke dalam dada Rasulullah SAW. Kalau yang ada kita pegang itu lembaran kertas mushaf. Bukan Al-Quran yang hakiki. Al-Quran hakiki turun kepada kolbu baginda Nabi Muhammad SAW dan diwariskan kepada kolbu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, lalu kepada ulama sampai hari ini. Semoga kolbu kita kebagian. Walaupun gak banyak, ya, mesti ada bagiannya. Dan orang sukses di dunia akhirat tergantung berapa ayat dia baca setiap malam. Maka orang yang baca 10 ayat, dia ya ahli ibadah biasa. Jika dia baca 100 ayat, itu konglomerat dunia akhirat. Maka ada satu riwayat di Tabrani, seingat saya, siapa yang membaca 100 ayat malam hari, fahuwa minal muqantarin, maka dia itu orang kaya. Karena menyimpan qintarah. Qintarah ini isinya emas. Jika dizahirkan jadi emas, jika dibatinkan menjadi ilmu. Lebih mahal mana, ilmu atau emas? Atau si emas yang berilmu? Oke. Naik kelas lagi kita. Tadinya doa adalah meminta kepada Allah. Sekarang doa itu adalah cara seorang hamba mengetuhankan Tuhannya. Fix? Good ya. Baik, pertanyaan dari majelis ribat yang ada di Buaran, monggo. Ya, silakan. Sebut nama dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya, Bang Dik, penanya tetap. Fajar. Kenapa penanya tetap? Karena sejak melihat Buya, pertanyaan saya banyak banget. Tapi ketemu cuma boleh nanya satu. Banyak. Kenapa? Sebelumnya juga izin saya cerita dikit. Dulu saya orang yang membid'ah-bid'ahkan yang seperti ini. Yang saya bid'ah-bid'ahkan bapak saya sendiri. Tapi saya udah ngaji kemanapun ketemu Buya. Satu-satunya Ustadz yang bisa bikin saya minta ampun sama bapak saya, Buya Rozi. Makanya sampai sekarang saya masih ngaji sama Buya. Terima kasih banyak ya Buya. Jadi saya bisa ngerti itu. Dan saya udah minta maaf sama ayah saya. Setiap saya ngaji saya kasih lihat YouTube ya. Baik, pertanyaannya Buya. Sejak Ramadan kemarin saya mengamalkan zikir dari Buya, nggak langsung tapi lewat YouTube. Tapi kan saya udah minta ya Buya. Qabil tu bil jasa. Saya praktikkan ta'awuz, syahadat, istighfar 100, syahadat 100, la ilaha illallah 100, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim 100, ditutup dengan subhanallah wa bihamdi adada khalqihi gitu. Sampai hari ini saya praktekin. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Pertanyaannya, pertama kali saya praktekin itu hari-hari pertama nggak bisa Buya. Baru setengah saya tidur. Itu hampir 7 hari pertama. Awalnya tuh gelisah dulu, baru tidur gitu. Gak kuat gitu. Terus saya nanya ini zikir apaan gitu. Tapi karena saya yakin saya terusin gitu.
Sekarang udah nggak tidur lagi, cuman begitu ditutup kadang-kadang suka lemes aja gitu. Pertanyaan saya apa saya lanjutin? Karena saya merasa ini baik buat saya. Saya nggak mungkin cerita, ntar rasanya hilang kalau saya ceritain gitu kan. Jadi saya nggak ceritain. Kedua, kadang yang tadi Buya jelasin ada visi-visi bahwa kolbu itu kayak kolbu saya udah kebuka tapi ya masih ada yang kekunci gitu. Terus kadang kayak ngerasa ya itu hanya sekedar gumpalan kotor, ketika kita zikir kayak disiramin aja gitu. Kadang-kadang yang ngerasa lapang tapi nggak ada rasanya sama sekali gitu. Yang terakhir Buya, kita kan ini sholat ya, zikir orang Islam. Kenapa jin masih bisa masuk ke tubuh kita berbuat kerusakan? Kalau ada zikir apa yang bisa menghalau atau jangankan deket gitu, maju aja dihancur. Kenapa? Mungkinkah ini ujian dari yang tadi Buya ceritakan? Cuman ujiannya jin gitu misalnya. Saya mohon maaf ya Buya, tapi saya harus tanyakan karena saya harus ngerti. Jazakallah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya langganan Fajar. Buya sebelum Buya udah inget ya pertanyaannya ya? Jawab dulu. Oke. Soalnya banyak pertanyaannya beranak. Kali Apakah Fajar satu aja zikirnya ya? dilanjutkan? Itu ya, karena mengalami yang tadi. Ya, wajib dilanjutkan, namun ditambahin sholawat, syahadatnya diringkas jadi 3 kali. Oke, tahlilnya tetap 100, jadi syahadatnya cukup 3 kali, lalu sholawatnya mesti lebih banyak, minimal 100. Jadi zikirnya terlalu hot, makanya mau tumbang itu. Maka orang kebakar isim zat nama Allah, mesti diobati dengan sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung itu adem insyaallah ya. Yang kedua, kenapa kita zikir kok jin masih? Jin itu, syaitan itu difitrahkan mengalir di seluruh pembuluh darah. Inna syaitan yajri majrad dam, hadis sahih Bukhari. Syaitan mengalir di semua pembuluh darah. Maka orang untuk kesetanan gak perlu kesurupan. Kesurupan itu gampang. Yang paling sulit ngurusnya adalah orang kesetanan. Karena setan itu suka memberi was-was. Dan dia jika sudah menulis di sosial medianya atau berkelam di channelnya atau berceramah, berkata-kata ke komunitasnya, itu kata-katanya membuat orang was-was dan terprovokasi. Orang-orang itu syaitan bertubuh manusia. Itu lebih rumit, itu nggak bisa diruqyah. Kalau jin, ruqyah sebentar selesai, pergi jinnya. Tapi kalau orang kesetanan, dia tidak tahu kalau dirinya syaitan. Maka syaitan itu sifat. Kalau iblis itu orangnya, itu zatnya iblis, zatnya jin. Tapi kalau syaitan, sifat jika itu ada sifat-sifat itu ada pada jin, maka dia syaitan. Jika ada pada manusia itu syaitan. Dan Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ketika ada ular atau anjing hitam, anjing jahat, anjing galak mengganggu sholat, maka sholat boleh diputus lalu kita membunuh ular itu. Kenapa? Fa innahu syaitan. Itu disebut syaitan karena membuat was-was. Pernah terganggu nggak sholat ketika ada binatang-binatang tertentu? Ya, apalagi yang suka hiking ya, suka naik ke gunung-gunung, itu akan merasakan itu. Berarti syaitan kullu syai'in yuwaswisu fis sudur. Ini kaidahnya. Segala sesuatu yang memberi was-was ke dalam dada, maka dia disebut syaitan. Jadi jangan-jangan kadang handphone dapat jadi syaitan. Mesti disyahadatin dulu kalau mau baca itu ya. Handphonenya nggak usah syahadat, kita yang syahadat. Oke, jadi kok jin masih sanggup? Kalau betul zikirnya sudah bertahta di dalam kolbu, mustahil jin dapat masuk. Saya jaminannya. Kecuali antum zikirnya baru menyebut, belum mengingat. Baru burung beo,
Assalamualaikum, Assalamualaikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, Allah. Jadi YouTube itu ada zikir Allah Allah 3 jam non-stop. Ya, apakah dia mendapatkan nur? Di YouTube itu juga ada khatam Quran 30 juz. Handphonenya duluan masuk surga itu. Bukan, ya. Yang berbeda ada satu hal, ada ruh di dalam yang membaca. Nah, ini yang membedakan kita dengan benda-benda yang kita sebut smartphone itu. Maka saudara-saudariku yang makan Allah, terutama Akh Fajar ya, bagus, terima kasih kabar baiknya, sudah minta maaf kepada orang tua, ya sering-sering minta maaf. Mumpung masih hidup, jadikan mereka wasilah kita masuk surga, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika mau cari tahu Allah ridho, lihat orang tua sudah ridho dengan kita atau belum. Dan orang tua ada dua, ada orang tua rohani, ada orang tua jasmani. Orang tua jasmani, orang tua biologis. Orang tua biologis rata-rata hanya mendoakan kemaslahatan dunia. Tapi orang tua rohani mendoakan anak-anak rohaninya selamat dunia akhirat. Kira-kira lebih kuat mana orang tua itu? Ya, maka kita kalau bertemu orang tua rohani, kita kasih tempat dia yang tinggi, kita muliakan dia, meskipun secara fisik mungkin umur dia masih lebih kecil dari kita, tapi batin dia lebih tua daripada kita. Ya, jangan malu kalau ketemu orang begitu. Mampu menahan ego, memukul ego, kita sudah menang melawan diri. Ya. Barangkali itu ya. Baik, terima kasih Fajar. Buya kan tadi pertama Buya tuh dipuji ya. Awalnya sama Fajar tuh ya. Katanya seorang kekasih Allah itu kalau dipuji dadanya sesak gitu ya. Nah saya mau tanya Buya, kita kan yang masih senang Emang dipuji. situ kekasih Allah. Buya, orang ngomongin Buya. Kok bisa? Tadi yang saya ngomong itu tentang Buya. Buya kan tadi dipuji. Nyesek gak gitu? Kata seseorang Seseorang itu siapa? Walinya artinya dia? ya ulama lah ya. Ulamanya wali gak? Pak ulama masuk? Pokoknya gini Buya ya. Kalau dia kekasih Allah dadanya sesak kalau sedang dipuji. Itu dia baru ulama awam, ulama zahir. Ulama zahir, zahid kata Ibnu Athaillah. Saya menggunakan manhaj Ibnu Athaillah karena thariqat kita salah satunya thariqat Ibnu Athaillah yaitu Syadzili. Apa kata Ibnu Athaillah Sekandari? Jika engkau dipuji, maka lihatlah bahwa yang terpuji itu adalah zat yang melekatkan nur keindahannya pada dirimu. Enggak perlu dada sesak, biasa aja. Nah pertanyaannya Buya, belum selesai. Apa yang harus kita lakukan gitu Buya? Oke, jadi tidak ada indikator wali Allah kalau dipuji, kekasih Allah kalau dipuji dadanya sesak. Ya. Tapi orang-orang yang sampai di martabat zuhud, dia takut dipuji, dia takut dicaci, dua-duanya. Makanya mohon maaf, orang yang berjuang dengan kami berkhidmat dalam jalan ini, kalau baru martabat zuhud gugur di tengah jalan. Karena dia berubah jika dipuji, dia goyang ketika dicaci. Ya. Di tag dikit, dikata-katain dikit, baper, kepikiran masuk sholat. Ya, dikomentarin dikit di kolom YouTube, langsung kemudian kepikiran 2 hari 3 malam. Ya, nggak begitu ya. Kalau kita memang hamba Allah, jika hamba dikata-katai pantas. Jika dipuji cukup katakan yang kau puji itu sebenarnya Allah. Karena Allah membaguskan penglihatan tentangku di hadapanmu. Karena Allah menutup aibku di hadapanmu. Maka yang terpuji dia, bukan aku. Jadi gak perlu sesak. Ibnu Athaillah sering mengatakan orang yang takut memegang dunia, takut dengan pujian. Karena dia zahid. Tapi kalau arif ahli ma'rifat tidak. Ahli ma'rifat ruhnya stabil.
Ruhnya tidak terganggu dengan hal-hal yang begitu. Dia sibuk memandang Allah. Mau dunia berubah, mau presidennya berubah, mau viewernya berubah, mau muridnya kurang bertambah. Murid 1, murid 1000, murid 1.000.000 bagi dia sama. Dia sendiri, dia bersama, bagi dia sama. Karena kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu di sisi Allah binasa. Yang nyata hanya wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang ini asik sudah dengan wajah Allah. Kita Bang Dik kalau awal-awal jatuh cinta kepada seseorang, maka yang ditatap hanya wajah dia di kelas. Lupa dengan wajah yang cantik yang lainnya. Apa senang sama yang ganteng? Gawat itu. Jadi kita kalau senang, kita hanya menatap dia. Sebenarnya yang kita tatap bukan wajahnya, tapi keindahan Allah yang Allah berikan kepada wajah orang itu. Nah, jangan terjebak pada keindahan zahir, karena sang maha zahir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimna. Amin ya Rabb. Terima kasih Buya. Buya kan tadi bilang kalau udah kelewatan zikirnya syahadat. Maksud saya yang simpel apa Buya? Buya tuh pinter, bahasanya bagus. Sesungguhnya bukanlah saya yang pantas. Orang kan nggak bisa begitu Buya. Apa ada zikirnya? Berarti dia bukan orang. Apa kita langsung istighfar gitu gimana Buya? Enggak syahadat aja, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Ya. Luar biasa. Aku bersaksi. Termasuk yang dipuji. Ya, aku bersaksi tiadalah diriku kecuali hamba Allah. Oke. Tiadalah diriku kecuali dicipta dari nurullah. Begitu aja. Terima kasih Buya. Penting nih pemirsa, ribat bagi saya apalagi karena saya tuh suka di atas panggung, banyak pujian. Jadi saya sekarang udah mengerti. Jadi nggak perlu sesak, nanti disuruh nyanyi jadi nggak bisa nyanyi, sesak dadanya. Terima kasih Buya. Kita buka lembaran lagi dari Al-Hikam ke makna yang berikut lagi. Ada pertanyaan dari perempuan? Oke, maaf. Silakan. Maaf aku enggak lihat. Dari mana? Namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica dari Malaysia. Selamat datang. Terima kasih. Selamat tiba. Naik hiba. Okey Abuya, saya ada soalan yang berkaitan dengan Berdiri. berdiri. Oh. Ini benar dari Malaysia. Ya benar. Kapan tiba? Sudah seminggu. Seminggu. Ya. Kapan pulang? Isnin. Oh Senin. Baik. Salam buat Ipin Upin kata Buya. InsyaAllah. Okey, soalan saya, bagaimanakah membezakan sesuatu permintaan itu satu ibadah dan bukan semata-mata tuntutan yang berakhir dengan suuzon pada Allah? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Soalan-soalan bukan pertanyaan. Baik Jess ya. Apa indikator barangkali begitu, tanda-tanda bahwa permohonan kita, doa kita adalah penghambaan, bukan berujung kepada tuntutan yang membuat kita berprasangka kepada Allah. Ciri-cirinya sederhana saja, bahwa dia ketika berdoa, sebelum berdoa, dia sadar Allah sudah tahu apa yang akan dia minta. Sebelum Bang Dik berdoa, Bang Dik meyakini, ya Allah yang maha tahu, engkau sudah tahu apa yang akan aku minta. Namun karena aku hambamu, aku ingin bermanja-manja kepadamu. Maka doa itu bermanja-manja. Dan Allah senang dengan hamba yang bermanja. Inilah sebabnya kenapa malaikat Nabi Allah tahan. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, biarkan mereka bermanja-manja. Karena aku senang mendengarkan
suara-suara kemanjaan mereka. Ya. Jadi Allah itu dalam satu sisi sangat feminin, dalam sisi lain sangat maskulin. Karena dua sifat ini bersumber dari jamal dan jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah bukan feminim, Allah tidak maskulin. Ya, itu hanya pancaran dari jamal dan jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Hati tetap tenang setelah berdoa meskipun yang dipinta, yang dituntut belum kunjung juga datang. Kenapa? Karena si hamba sudah tahu apapun yang aku minta, Allah tahu kapan dia memberikannya. Jadi Allah nggak pernah salah ngasih. Jadi kayak di antara antum nih pasti ada yang pengen beli motor, beli mobil, beli rumah. Tapi belum saatnya, maka belum dapat walaupun sudah minta. Kapan akan terwujud? Jika Allah memandangnya pantas. Maka Allah sering memberikan simulasi kepada hamba. Hamba itu disuruh berdoa, tapi permintaannya masih ditahan di atas langit. Supaya apa? Supaya si hamba ini tetap bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bermanja-manja itu bagian dari nikmat yang tidak ada kalau orang itu diberikan kenikmatan. Dia akan berhenti, dia akan ngomong ini, wah keren juga ya. Aneh kalau doa, langsung Allah ijabah. Besok dia gak doa lagi. Khawatir nanti doa ini dijabah lagi. Enggak ya, bener. Jadi itu dua indikator daripada doa dia adalah ibadah, penghambaan, bukan doa dia menuntut dan berprasangka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Buya. Buya, tolong, ini ada inspirasi dari teman Malaysia. Tolong kalau saya salah Buya, saya tidak maksud ada memuliakan diri sendiri. Jadi gini Buya, ada orang pezina, dia menikah, jadi sakinah mawaddah warahmah. Karena Allah pengasih. Ada orang pelit, jarang sedekah, bisa jadi kaya raya Buya. Karena Allah pengasih. Katanya Buya, orang yang duduk seperti ini nih Buya di majelis, Allah tuh maha penyayang, tidak semua diberi untuk datang ke majelis. Dan mohon izin Buya, bukan berarti kita mulia. Karena yang dari Malaysia bisa datang ke sini Buya. Tapi yang di sekitar, yang sudah mengenal kita ngaji di sini, saya ingin tahu apa benar pendapat. Jangan gitu Bang Dik. Enggak, saya mau nanya, makanya kalau salah. Itu salah Bang Dik. Tapi ada benarnya. Lah, gimana sih Buya? Tolong diedit ya. Saya dulu berpikir majelis saya ini mulia di sisi Allah. Sebentar Buya, bukan majelis ini aja, semua majelis. Masih koma. Edit lagi. Saya dulu berpikir majelis saya itu harum oleh malaikat-malaikat Allah. Bahkan saya menganggap bahwa orang-orang yang datang ini orang pilihan. Tapi ternyata kalimat ini ada talbis iblis di dalamnya. Ada jebakan-jebakan iblis. Kalau saya menganggap orang yang datang ini terpilih, lalu saya di atas terpilih dong. Itu jebakan yang luar biasa. Saya akan merasa lebih tinggi dari jamaah. Kalau Bang Dik mengatakan yang jauh aja datang, masa yang dekat sini, berarti Bang Dik sedang ngejekin tetangga kita. Begitukah? Mau musuhannya sama orang luaran? Salah lagi, bukan begitu maksudnya. Iya, jadi teman-teman, kajian tasawuf itu memang jodoh dan panggilan kolbu. Bukan masalah hidayah, tidak hidayah. Di sekitar ini banyak orang yang sholat, dia punya jalan sendiri. Barangkali dia jalannya bukan melalui Ibnu Athaillah Sekandari, mungkin melalui kitab yang lain. Maka di Ribat Buya Aldomi kita minta untuk mengulang kembali kajian kitab Sirrul Asrar yang diwariskan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Buya Aldomi juga kita minta untuk membedah kitab Ahl Bahrul Madid
Ya, Ibn Ajibah, penafsir dari kalangan Thariqat Syaziliyah. Buya Asfi kita minta membedah kitab-kitab Imam Sya'rani yang juga berthariqah banyak. Kenapa? Karena kita ingin menjadikan ribat itu lab ilmu pengetahuan daripada thariqah. Kita tidak fanatis kepada satu thariqah, tapi kita tetap berthariqah. Ya. Jadi bukan untuk meluruskan Bang Dik, tapi untuk meluruskan diri saya Bang Dik. Jadi orang-orang yang hadir ini hanya panggilan, bukan berarti yang tidak hadir tidak terpanggil. Itu beda selera aja. Beda apa? Beda selera. Jadi ada yang dia ngenaknya dengan hikam, ada yang ngenaknya dengan kajian-kajian membid'ahkan orang. Ya, betul gak? Dia kalau ngaji nggak ada kata bid'ah, itu dia nggak mau datang. Berarti panggilan dia kata itu. Ada yang tadi takbir. Dengan begitu dia semangat. Itu masalah selera aja, dan kita tidak mengatakan yang majelis ini dapat dia yang sono tidak. Itu urusan dia. Ya, siapa tahu jalan-jalan yang tadi ini menu-menu kolbu, menu yang kira-kira siapa tahu dapat menuntun kepada Allah SWT. Ya, siapa tahu ini mantan-mantan yang suka beda-bedain orang. Ya Mas Fajar inilah. Ya, wajahnya kan wajah bid'ah. Nggak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Nggak lucu Bang Dik. Dah beres bab itu ya. Emang Buya nih walaupun masih muda, jauh dari saya, kedewasaannya luar biasa. Saya tuh kalau mempertanyakan ini Buya karena saya mendapat satu fadilah lalu saya tanyakan kepada guru saya. Baik, berikutnya kita akan buka halaman berikutnya lagi. Silakan satu lagi Mas Dawam. Al-hikmatu tsaniyatu wal 'ishrun, hikmah yang ke-22. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiadalah nafas yang engkau hembuskan itu melainkan berlaku di dalamnya suatu takdir. Oke, ini akidah Ahlus Sunnah, bahwa takdir itu detik per detik, bahkan jika satu detik itu bisa dibagi, itu berlaku di sana hukum takdir. Apa makna takdir? Apa makna takdir? Qaddara yuqaddiru takdiran. Allah dengan kudratnya menguasai sesuatu, menguasai hambanya. Maka penguasaan Allah terhadap satu hamba, muncullah hukum-hukum dan kehendak-kehendak. Hukum dan kehendak Allah itu yang disebut takdir. Bukan seperti yang dikatakan si mu'alaf itu, yang jadi ustadz itu, bahwa kalau kita sudah tidak sanggup baru takdir. Enak bener ente ngomong, ya. Itu syahadat lagi deh tuh, karena rukun Islam, rukun iman yang keenam gak sah. Karena dia mengatakan kalau kita sudah tidak sanggup berikhtiar baru takdir. Ya salam. Ini akibat tidak nyantri. Nggak ngambil dari orang bersanad. Cuma tren-trenan jadi dai. Ya. Mohon maaf, ini perlu, saya jarang agak tegas dalam bab kerohanian. Tapi bab iman, bab akidah, kita mesti ada ketegasan. Karena orang-orang diam, orang takut dicaci, karena orang ini viral. Ya, kita nggak boleh sebut nama dia, tapi tahu aja lah nanti. Al-isnad minad din, bersanad bagian dari agama. Karena dia tidak mengambil sanad iman dari ahli iman, maka dia mengatakan bahwa rukun keenam itu nggak begitu cara memahaminya. Bang Dik, kalau sudah tidak sanggup baru serahkan kepada takdir. Bukan begitu. Itu pemahaman saya waktu SD. Ketika saya talaqi akidah Ahlus Sunnah kepada masyayikh, ternyata nggak begitu. Inilah kalimat. Tiadalah nafas yang engkau hembuskan, keluarkan, kecuali detik per detik satu hembusan berlaku kehendak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, bernama takdir. Kalau Allah berkehendak, maka semua kehendaknya baik.
Yang buruk itu persepsi hamba. Yang buruk itu persepsi hamba. Mungkinkah Allah menghendaki sesuatu yang buruk? Tidak. Buruk itu persepsi hamba. Maka Allah menciptakan dua persepsi pada diri hamba, baik dan buruk. Tinggal dia memilih. Sedangkan Allah selalu baik. Maka Allah menciptakan dan baik dan buruk, lemah dan kuat. Ya, ini tolong hati-hati hari ini. Ya, ambil agama dari orang yang bersanad, ya, bersilsilah, berisnad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan cuma dari potongan-potongan YouTube. Ya. Itu kalau dulu orang ambil dari Google, jadi kalau debat sama kita, link Google-nya dikasih semua. Itu masih ingat 10 tahun lalu. Pas musim YouTube rame, orang sekarang kalau debat kasih link YouTube, ngeri juga itu ya. Maka teman-teman, apa kata Al-Imam Atha'illah? Karena di setiap hembusanmu ada kehendak dan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ridailah satu hembusan nafasmu, berbaik sangkalah kepada Allah. Ada sebuah hadis yang sering saya baca dahulu kala, ya sudah banyak lama sekali. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah kamu mati. Siapa yang tahu mati? Buka akhir surat daripada surat Luqman. Ya. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang enggak tahu di mana dia akan mati, kapan dia akan mati. Ya, saya enggak tahu juga nih Bang Dik besok hari atau malam ini masih lanjut. Jangan takut Bang Dik. Jadi karena boleh jadi kita dimatikan atau tetap dihidupkan. Siapa tahu setelah ini mati. Antum lagi suudzon nama Allah, saya doa ke Allah enggak kasih. Orang begini kena. Orang saya zikir kok masih gelisah. Sudah belajar tarekat, udah talqin zikir, udah ngambil ilmu ke wakil talqin fulan, kok masih begini? Itu orang yang berprasangka kepada Allah SWT. Saya sudah baca waqiah kok rezeki masih seret. Maka temenan nama Bang Rizki. Namanya Bang Rizki. Oleh karenanya saudara-saudariku yang mengasihi Allah, satu nafas karena di situ ada takdir kehendak Allah, dan kehendak Allah bukan pilihan setelah kehendak kita. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Ini dari Quran. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah. Itu yang disebut takdir. Ini yang disebut ridha kepada takdir. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu, kemauanmu tunduk takluk pada kehendak Allah SWT. Kalau Allah berkehendak, kira-kira yang terbaik bagi kita atau yang terburuk. Namun karena di sini diciptakan dua persepsi baik dan buruk, orang kadang-kadang dapat was-was. Apa was-wasnya? Itu buruk. Akhirnya dia berputus asa kepada Allah. Dan orang yang putus asa, orang yang berprasangka buruk kepada Allah, dia hidup, dia akan gelisah. Dia akan suka mempolitisasi agama. Dia akan suka baca-baca ayat untuk kepentingan pribadi ketika dia kalah. Hati-hati. Ya, ini banyak sekali orang yang memperkosa ayat-ayat suci ketika yang dia mau tidak terjadi. Padahal ayat itu tidak pernah diperuntukkan untuk aktivitas dia. Ya, ini banyak sekali, mohon maaf para politisi, para orang yang suka demo, kita nggak anti politik, kita nggak anti demo. Tapi antum kalau kalah nggak usah bawa ayat. Ya, ayat itu tidak pernah turun untuk pemilu 2024. Ayat itu turun sifatnya global sampai hari kiamat. Bukan untuk kepentingan sesaat. Kalau kalah, keluarkan kalimat gentle kalau kita kalah. Ya. Jangan kemudian menyalah-nyalahkan siapa lalu mengakuisisi apa. Nauzubillah min dzalik. Ya, saya agak sedih dengan fenomena ini, ya.
walaupun Bang Dik yang didukungnya menang, juga jangan belagu juga. Ini karena dia sowan ke aneh menang. Siapa ente? Sama pilihan kita. Ya kita doakan pemimpin-pemimpin di negara-negara Islam, Allah jaga mereka, Allah ilhamkan keamanahan, keadilan di kalbu mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jadikan kita istiqamah di jalannya, dan Allah terbitkan nur keridhaan di kalbu ini, sehingga apapun kehendaknya, satu nafas ini kita ridha, satu nafas ini kita menikmati. Ingin bahagia? Ingin bahagia? Serius? Ridhoi kehendak Allah, terima kehendak Allah. Terima, ya Allah, aku terima apapun yang kau mau. Sakitkah, sehatkah, gagalkah, sukseskah, terima. Pasti bahagia. Punya penyakit di badan? Katakan, ya Allah, apapun penyakit yang kau beri, ini pasti salahku, bukan salah engkau. Aku terima, ya Allah. Itu yang disebut ridha. Orang belum disebut ridha kepada Allah jika belum ridha kepada dirinya. Ridha itu lu diri sendiri, baru ridha kepada Allah. Itu yang disebut radiyah, mardiyah. Radiyah, dia ridha ke dalam dirinya. Dia kenal dirinya, dia kenal kepada Allah. Dia ridha ke dalam dirinya, dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'rifatun nafs, babu ma'rifatillah. Mengenal diri, ridha kepada diri, pintu mengenal Allah, awal meridai Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ngeluh kenapa pasangan kita begini, susah diomongin, saudara begini, tetangga begitu. Coba lihat di dalam diri. Jangan-jangan diri kita juga sulit untuk dikata-katai. Sulit untuk dinasihati, sulit diubah. Sulit untuk mendengarkan orang, sulit disiplin. Tapi kita menyalahkan orang yang sulit. Maka nanti ini yang jomblo-jomblo kalau antum menikah jangan cari malaikat. Ya, nggak ada pasangan malaikat. Semua pasangan itu tidak ada yang sempurna. Kalau dia sempurna, maka tidak perlu menikah karena sempurna, dia nggak perlu tambahan. Orang menikah karena dia tidak sempurna, disempurnakan jika berdua. Kalau nggak sempurna lagi, tanyakan kepada Bang Dik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Blank langsung. Luar biasa ya kajian hari ini ya. Waktu tuh lama sebenarnya tapi terasa singkat ya Bu ya. Ini indikasi apa ini? Lagi Bu ya, kita bahas lagi kajian lagi. Jam 11. Jam 11. Satu lagi? Atau ada pertanyaan dari satu halaman lagi? Satu lagi. Al-hikmatu thalithatu wal 20, hikmah yang ke-23. La tataraqqab faraghal aghyar, fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan kau tunggu waktu luang dari kesibukan dunia, karena akan memutusmu dari rasa perhatian Allah pada maqammu yang ditetapkannya padamu. Jangan kau tunggu waktu luang dari kesibukan dunia, karena penungguan itu akan memutusmu dari rasa perhatian Allah atau dari muraqabah kepada Allah. Nah, pada maqammu yang ditetapkannya padamu. Baik. Pernahkah berangan-angan nanti apabila aku sukses, aku bersedekah? Pernah begitu? Nah, ini disebut orang menunggu luang, menunggu kaya baru sedekah. Ya, itu keliru. Orang yang suka bersedekah itu sedari dia masih miskin sudah suka berbagi, maka ketika dia kaya dia tidak sulit berbagi. Maka kaya itu karakter dalam diri. Mengenai harta itu fasilitas yang orang beri kepada orang kaya. Jadi ada orang banyak hartanya, tapi dia nggak kaya, dia miskin, dia merasa kurang terus.
maka dia bukan kaya. Mental dia miskin, itu sebabnya banyak orang yang berduit, tanahnya banyak, rumahnya banyak, tapi mentalnya miskin, itu sebabnya dia korupsi. Nauzubillah min dalik. Itu kena ustadz bisa. Ustadz itu juga bisa Bang Dik. Yang kemudian terganggu dengan honor. Ya, ini tanyalah Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Yunal. Itu enggak dikasih honor itu. Ini saya bukan lagi menceritakan keikhlasan mereka, cuma saya lagi malu aja. Ya, kita malu sebenarnya. Beliau-beliau itu berkhidmat, tidak berharap. Loh kok ada orang datang ngaji berharap aneh-aneh gitu. Berharap melihat alam gaib lah. Ya, berharap ini itulah, macam-macam ya. Kita enggak, kita tidak mau yang seperti itu. La tataraqqab furughal aghyar. Jangan engkau tunggu waktu luangmu. Jangan ngomong gini, nanti saya kalau pensiun saya akan tahajud, saya akan rajin sholat ke masjid. Coba lihat hari Sabtu, hari Minggu itu ada masuk kantor gak? Kalau yang ngantor, kenapa engkau tidak ke masjid? Kenapa engkau tidak tahajud? Tapi engkau bisa datang ke kafe yang jauh, ke puncak yang sulit, ke pantai yang ribet. Itu hanya alasan dari emang hatinya belum mau menghambakan diri kepada Allah SWT. Orang cerita pantai apa kalau di Banten itu? Anyer. Pantai Anyer bagus, datang ke sono. Giliran azan nggak mau datang, nggak mau bikin jamaah. Allah turun setiap sepertiga malam terakhir dan Allah memanggil an min da'in. Ada yang berdoa? Ada nggak yang bangun? Hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun? Aku ampuni. Ada nggak yang minta ampun jam 2:30 sampai jam 5? Ada, paling 1-2 orang ya. Allah, Bang Dik kalau punya orang penting datang, tadi disuguhin, ya disambut nggak? Supaya apa? Supaya dia tidak tersinggung. Dan betapa berapa kali Allah tersinggung dengan kita. Allah turun dengan makna yang hanya Dia yang tahu. Lalu menyapa kita, tapi kita tinggal tidur. Oleh karenanya, karena kita ini semuanya lemah dalam bab tahajud, sebelum tahajud witir 1 rakaat, 3 rakaat. Mau? Itu torikot diribat, apapun yang diamalkan, mau Naqsyabandi, mau Syazili, mau Qadiri, mau Samani, itu wajib berwitir. Tapi ini bukan wajib syar'i, ini wajib tariqati. Wajib secara manhaj. Nah, jadi kalau ada ini murid ribat, saudara kita di ribat, belum witir, dia belum menjadi ikhwan ribat. Belum jadi akhwat ribat. Ya, mohon maaf ya. Wajar kalau kemudian belum bisa khidmat dengan tepat. Kenapa? Allah pun dia cuekin. Apalagi gurunya. Apalagi sahabatnya. Apalagi saudaranya. Allah pun dia biarkan tidur. Dia tidur, Allah manggil-manggil. Ya, kayak ente penting benar ya. Kayak Allah yang antri mendatangi rumah kita. Padahal Allah tidak pernah perlu membutuhkan kita. Kita yang perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini witir, minimal witir lah, masa witir aja enggak. Mau dicintai Allah, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah witir, ganjil, suka esa, suka bilangan yang esa dan ganjil. Maka ganjil di kita, walaupun boleh secara fikih 3 rakaat langsung, tapi dalam manhaj yang kita anut 2+1, karena Allah suka bilangan 1, bilangan ganjil. Yang ganjilnya ganjil 1, bukan 3, bukan 7, bukan 9. Jadi 2, 2, 2, 2, 1 gitu. Begitu manhaj kita. Buya, kalau pengertian witir kan kalau tahajud bukti nyata kalau engkau menyintai Allah. Kalau duha mengambil isi dunia untuk bekal di akhirat. Kalau witir apa Buya? Witir itu bagian dari qiyamul lail. Tahajud itu bagian dari qiyamul lail. Maka dia bagian dari kepekaan bertuhan. Kepekaan bertuhan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Cukup barangkali malam. Masya Allah, pemirsa, ribat majelis yang hadir, buat Hadro, Al-Badr, Al-Madinah, buat mukri kita nih, Dawami. Kali ini tidak ada mutiara-mutiara hikmah yang saya bacakan untuk menutup dari hikmah yang dikatakan oleh Buya, karena bagi saya Buya ini demi Allah, demi Rasulullah, semuanya mutiara, semuanya bercahaya. Ibarat lampu, kayaknya saya udah terlalu dekat nih dengan lampu itu, saya harus pulang dulu, jaga jarak, lihat dulu, merenung. Luar biasa kajian ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat Buya Arasi Hasim. Mudah-mudahan sehat terus ya Buya ya. Buya ini rahasianya makan apa aja, asal jangan makan nasi. Baru tahu saya. Selama ini saya makan apa aja, yang penting nasi gitu ya. Makanya perut saya ini tolong jangan diteladani. Terima kasih buat kameramen, audiomen, warga Buaran yang saya cintai. Terima kasih buat para buya-buya yang hadir di sini. Buya siapa aja Buya yang hadir di sini? Aldomi, Buya Hasbi, Buya Mursal, dan lain-lain. MC kita, mana MC kita? Iya, artinya mana Buya Mursa, begitu disebutkan saya jadi ingat. Silakan menutup dari saya, mohon maaf lahir batin, saling memaafkan dan saling mendoakan. 1 Juni kita ketemu lagi di Bunker Kandang Jurang Doang. Boleh tepuk tangannya ikhlas. Ya, sekali-sekali gak ada tematik Buya, putih-putih gitu bajunya. Kayak ibu-ibu arisan gak usah ya, pakai aja kayak gini, tapi yang cowok pakai wajib sarung ya, mengingatkan marwah dari pesantren lagi. Gak usah pakai baju putih-putih, wabillahi top. Boleh, tapi gak mesti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.